Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan benar-benar gak mau balik denganmu lagi. Jadi ketika mantan tidak mau kembali dengan kita dan benar-benar tidak mau, segala cara sudah kita upayakan agar dia bersedia kembali dan justru membuatnya semakin menjauh dari kita. Ada 3 sebabnya. Yang pertama, orang-orang yang ada di sekeliling mantan, baik itu orang tuanya, keluarganya, adik-adiknya, saudara-saudaranya, teman sahabatnya, semuanya sejak awal memang tidak menyukai kita, tidak menginginkan kita bersama dengan mantan. Mungkin karena kita tidak kaya seperti apa yang mereka harapkan. Biasanya seperti itu. Kalau kita kaya, mudah saja kan bagi mereka untuk menerima kehadiran kita sebagai bagian dari keluarga mereka, tapi karena kita tidak kaya. Yang kedua, mungkin juga karena kita terlalu tua untuk mantan dan seterusnya. Nah, jadi itu ya, karena orang tua, keluarganya, dan lingkungan yang terdekat dengan dia amat sangat tidak menginginkan kita. Jadi wajar ya kalau mantan kemudian lebih memilih keluarganya lah daripada kita. Dia capek juga kan harus bertengkar terus dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dan seterusnya. Dia akan lebih memilih zona yang nyaman ya. Tidak bertengkar dengan keluarga, rukun dengan orang tua, dapat warisan, hidup enak, tidak usah kerja capek-capek karena duit dari orang tua sudah banyak, fasilitas lengkap, dan seterusnya. Ya, daripada dengan kita memulai segala sesuatunya dari nol, dimusuhi oleh keluarga, tidak punya apa-apa, dan seterusnya. Nah, jadi itu penyebabnya. Kenapa mantan menjauhi kita terus. Yang kedua, sebabnya adalah karena mantan sudah menemukan pengganti kita yang lebih segalanya dari kita. Lebih kaya, lebih muda, ya. Kemudian lebih ganteng atau lebih cantik, segalanya lah. Pokoknya melebihi apapun yang ada pada diri kita. Jadi kalau mantan itu tidak berhasil menemukan seseorang yang melebihi kita, dia jadi gagal move on. Tapi ketika mantan ini berhasil menemukan seseorang yang lebih segalanya dari kita, sangat wajar jika kemudian mantan melupakan kita karena hari-harinya sekarang disibukkan untuk mengagumi seseorang yang betul-betul dia impikan selama ini. Jadi mudah orang melupakan kalau dia sudah menemukan seseorang yang lebih segalanya daripada orang yang pernah hadir dalam hidupnya di masa lalu. Tapi sulit bagi orang untuk bisa melupakan ketika dia tidak kunjung bisa menemukan seseorang yang lebih hebat daripada seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya di masa lalu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika memang mantan tidak pernah mencintai kita,
Jadi dia memang pernah menerima kita, pernah bersama kita, tapi bukan karena cinta, karena sedang butuh saja. Butuh teman ya, butuh driver gratis untuk ngantar jemput ke sana kemari ya. Butuh seseorang yang bisa membantu membiayai kuliahnya dan seterusnya, tapi tidak ada cinta di sana. Jadi begitu dia mencapai apa yang menjadi tujuannya, cinta pun selesai. Ya, karena memang dia tidak pernah mencintai kita. Dia hanya acting mencintai kita. Jadi begitu dia sudah berhasil dan puas memanfaatkan kita, maka selesailah kebersamaan dengan kita. Nah, kalau memang tidak pernah cinta, sekuat apapun kita berusaha, ya mesti ditolak. Apalagi sekarang mantan selalu seakan-akan tidak pernah mengenal kita, tidak pernah bersama dengan kita, ya. Nah, jadi sekarang selalu kan yang jadi pertanyaan, 3 sebab nih, mantan betul-betul gak mau balik dengan kita lagi, tetapi kita masih amat sangat mencintai dia. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Maka tentu yang harus kita lakukan, jalani hidup kita sebaik-baiknya. Ya, seperti yang saya katakan di awal. Umumnya orang tua mantan itu mudah menolak kita karena kita tidak kaya. Sekarang kita bukan anak orang kaya, artinya sulit ya untuk bisa bersaing dengan mengandalkan apa yang dimiliki oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita kaya raya, mudah saja untuk bersaing tuh menaklukkan mantan. Tapi mungkin orang tua kita juga punya keterbatasan ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita yang harus bekerja keras ya untuk menjadi kaya. Agar apa? Agar sulit bagi orang tua mantan untuk menolak kehadiran kita. Ya, aduh, sebenarnya mereka merasa tidak setuju, tidak suka dengan kita. Tapi sayang ya, karena melihat betapa kaya dan suksesnya kita. Kalau mantan bersama kita kan otomatis mereka juga hidupnya jadi enak. Nah, jadi begitu ya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang ya tentu memanfaatkan segala hal yang ada pada diri kita, bekerja sekeras-kerasnya agar jadi orang kaya, karena itu menjadi modal yang amat sangat besar untuk mendapatkan mantan kembali, bahkan mendapatkan seseorang yang 1000 kali lebih hebat daripada mantan. Dan kuncinya lagi-lagi kerja keras, ya. Mumpung masih muda nih. Kalau masih muda ini kan fisik kita masih bisa diajak untuk capek ya. Kalau sudah usia 50 tahunan mungkin sudah agak lebih sulit tuh. Sudah mulai rematik, sudah mulai mudah capek, mudah ngantuk dan seterusnya. Mumpung masih muda, manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya untuk bekerja keras untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya karena rumusnya tetap sama. Siapa yang mau bekerja lebih keras, maka insya Allah dia akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Wa alaysa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.